Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fijri Maulana Ababil, absen 12, dan teman saya Binti Miftah Jannah akan mempresentasikan materi pegadaian syariah. Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang piutang, dan pegadaian sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan yang juga mendorong kelangsungan hidup ekonomi syariah. Legitimasi praktek gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah sendiri melakukan praktek ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan memaparkan berbagai hal dari pegadaian, dimulai dari sejarah munculnya hingga implementasi dan contoh produknya, dan pengambilan data dan teori ilmiah. Pegadaian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pegadaian syariah, yang mana berbeda aturan, persyaratan, dan akadnya dari pegadaian konvensional. Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki misi ganda, yaitu misi sosial dan misi bisnis. Kehadiran pegadaian syariah merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat yang menghindari transaksi yang di dalamnya terdapat riba, gharar, serta hal lain yang menyebabkan suatu transaksi memiliki unsur yang dilarang dalam hukum Islam. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dua akad syariah, yaitu akad rohin dan akad ijarah, di PT Pegadaian Syariah atau Persero. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Sedangkan untuk teknik analisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan analisis data. Maka kesimpulannya adalah dua akad syariah dalam transaksi gadai di PT Pegadaian Syariah atau Persero merupakan dua akad berbeda yang muncul atas suatu transaksi gadai atau rohn, yang menimbulkan akad baru, yaitu sewa menyewa atau ijarah, yang di dalamnya terdapat kewajiban pembayaran biaya sewa atau ujroh yang dibebankan kepada penyewa. Pegadaian syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang berfungsi menyalurkan pembiayaan melalui pemberian pinjaman uang berdasarkan prinsip gadai kepada sektor usaha yang membutuhkan. UMKM merupakan sektor usaha yang utamanya mengalami kendala akses pembiayaan dalam aspek jaminan serta legalitas dan data administrasi. Produk Ar-Rum diluncurkan oleh Pegadaian Syariah menggunakan sistem fidusia dengan harapan membantu kebutuhan sektor usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran produk pembiayaan Ar-Rum dalam pengembangan UMKM. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara pada 100 nasabah, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif dan statistik parametrik. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju ataupun setuju bahwa Ar-Rum bermanfaat membantu pengembangan maupun keberlanjutan usaha mereka. Sementara hasil uji statistik menyatakan bahwa produk Ar-Rum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM. Pengertian pegadaian syariah. Gadai bila dilihat dari sisi fikih disebut
ar-rohan, yaitu suatu akad atau perjanjian pinjaman meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan hutang. Perjanjian gadai pada prinsipnya diterima dan diakui dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Operasionalisasi pegadaian syariah. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak dengan jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman. Nasabah cukup menyerahkan dengan sejumlah uang dan surat bukti rohan saja dengan waktu proses yang juga singkat, sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah. Maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun landasan yang dipakai adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syarat sahnya gadai. Syarat seorang boleh melakukan gadai yaitu sehat pikirannya, dewasa, barang yang digadaikan telah ada pada waktu proses pegadaian. Kemudian barang gadai bisa diserahkan atau dipegang oleh penggadai. Pegadaian diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu ketentuan umum. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan mahrun atau barang sampai semua utang rohin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun atau yang menerima barang atau yang menerima gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rohin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Yang ketiga yaitu pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi utangnya. Yang kedua, apabila rohin tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
Yang keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Yang poin ke B yaitu ketentuan penutup. Yang pertama, jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Teknik transaksi. Akad rohan. Rohan yang dimaksud adalah menahan barang milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterima. Pilihan yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Yang kedua, akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi orang yang berakad, yang pertama yang berhutang atau rohin, dan orang yang berpiutang atau murtahin. Yang kedua, sirat atau ijab kabul. Yang ketiga, harta yang dirohkan atau marhun. Yang keempat, peminjaman atau marhun bih. Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi akad tidak mengandung syarat fasik atau batil, seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Yang kedua, marhun bih atau pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirohkan tersebut, serta peminjaman itu jelas dan tertentu. Yang ketiga, marhun atau barang yang dirohkan. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Yang keempat, jumlah maksimum dana rohan dan nilai likuidasi barang yang diserahkan serta jangka waktu rohan ditetapkan dalam prosedur. Yang kelima, rohin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengolahan serta administrasi. Pendanaan. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja. Pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari sumber riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerjasama dengan bank muamalat sebagai fundernya. Ke depan, pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang lain untuk membackup modal kerja. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Binti Miftahul Jannah.
Baik, terima kasih Saudara Fijri atas kesempatannya. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan. Jadi pembahasan selanjutnya adalah landasan prinsip sistem syariah. Kita tahu sendiri bahwa landasan itu adalah dasar atau tumpuan. Nah, dalam prinsip sistem syariah sendiri, tumpuannya berdasarkan yang pertama yaitu pengawas, yang kedua adalah fatwa. Nah, pengawas usaha gadai syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN, dan yang kedua adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DSN ini adalah badan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Nah, berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, ini adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari pakar di bidang syariah, muamalat, dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini bertugas mengawasi jalannya prinsip sistem syariah. Landasan yang pertama yaitu pengawas, yaitu DSN dan DPS. Kemudian yang kedua adalah fatwa. Nah, fatwa itu apa? Fatwa adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh DSN atau MUI yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan muamalat dan bertransaksi. Jadi kedua landasan ini merupakan landasan dari prinsip sistem syariah. Dalam sistem pemberian pinjaman pada pegadaian syariah, yang pertama ada ketentuan umum. Ketentuan umum ini dibagi menjadi syarat-syarat permohonan pinjaman dan penetapan uang pinjaman. Nah, di mana syarat-syarat permohonan pinjaman itu yang pertama kita harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain seperti SIM, password yang berlaku dengan menunjukkan aslinya. Kemudian yang kedua, itu kita menyerahkan barang jaminan yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, membuat suara kuasa di atas materi dari pemilik barang. Yang keempat, mengisi formulir permintaan pinjaman dan menandatangannya. Yang kelima, menandatangani akad rahan dalam surat bukti rahan. Yang keenam, membayar biaya administrasi. Yang ketujuh, khusus untuk kelengkapan marhun kendaraan bermotor, diatur dalam ketentuan tersendiri sebagaimana yang berlaku pada sistem gadai konvensional. Nah, untuk penetapan uang pinjaman ini, besarnya uang pinjaman itu ditetapkan berdasarkan persentase tertentu terhadap taksiran. Nah, persentase tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan tersendiri. Nah, untuk penetapan nilai taksiran ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku ketika itu pada sistem gadai konvensional. Seperti itu. Pinjaman itu si rahin atau peminjam itu membayar biaya administrasi. Nah, di sini biaya administrasi yang pertama, rahin itu dibebani biaya administrasi yang besarnya menurut golongan marhun bih atau golongan dari pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, biaya administrasi merupakan biaya yang dibayar pada saat akad. Yang ketiga, biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses marhun bih. Seperti itu. Sistem pemberian pinjaman pada gadai syariah, adapun kewenangan penetapan besarnya pinjaman atau marhun bih itu untuk besarnya pinjaman, direksi itu memberikan kepada kuasa pemutus marhun bih atau KPM. Jadi KPM ini adalah pejabat perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh pejabat berwenang untuk menjalankan tugas menetapkan besarnya biaya pinjaman dari perhitungan nilai taksiran barang yang digunakan. Nah, pegawai perusahaan yang dapat diserai tugas menjadi KPM ini adalah pejabat atau pegawai cabang yang telah dinyatakan mempunyai keahlian menaksir sesuai dengan jenjang diklat dan pengalamannya. Mekanisme penetapan pejabat cabang untuk bertindak sebagai KPM dan batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya perlu diatur untuk kelancaran operasi gadai syariah. Dalam sistem pemberian pinjaman, adapun batas maksimum pemberian pinjaman. Nah, BMPP ini adalah batas maksimum pinjaman yang diberikan untuk setiap surat bukti rahan dan atau jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan kepada seorang rahin. Nah, besarnya BMPP ini tidak termasuk jumlah pinjaman yang telah dilunasi. Nah, jumlah BMPP untuk satu orang rahin atau per SBR itu perlu diatur secara khusus yang berlaku juga dalam operasional gadai syariah. Nah, yang mengaturnya adalah KPM tadi atau kuasa pemutus marhun bih. Sistem
Pemberian pinjaman di gadai syariah ini adapun pembuatan perjanjian untuk perikatan pinjaman. Jadi dibuatlah akad atau perjanjian. Nah, akad ini digunakan sebagai landasan untuk keabsahan dan kesepakatan antara peminjam, antara rahin dan murtahin dalam bertransaksi pinjam meminjam. Nah, adapun akad atau perjanjian yaitu yang pertama ada akad perjanjian pinjam meminjam dan akad penyimpanan marhun atau penyimpanan pinjaman. Nah, kedua akad tersebut berisi data mengenai pinjaman dan ketentuan lain yang telah disepakati. Dalam sistem pemberian pinjaman dalam gadai syariah, ketika kita ingin menggadai suatu barang, maka barang yang terima sebagai jaminan yang pertama itu adalah barang perhiasan atau logam dan permata seperti emas, berlian, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kendaraan seperti mobil, sepeda motor. Yang ketiga ada barang elektronik seperti televisi, VCD, radio, tape, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain. Yang keempat, ini merupakan barang-barang lainnya yang ijrohnya di atas biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelola barang. Yang kelima, ini tidak boleh menggadaikan barang milik pemerintah seperti senjata api, pakaian dinas perlengkapan TNI, dan Polri, seperti itu. Teman-teman di sini pada bingung ya perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah itu apa? Nah, kami akan menjelaskan perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Jadi antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah ini merupakan pegadaian yang didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Namun bedanya pada pegadaian syariah ini diterapkan didasarkan juga pada hukum agama Islam. Jadi dia menerapkan prinsip-prinsip agama Islam untuk transaksi di dalam pegadaian tersebut. Kemudian biaya administrasi pada pegadaian konvensional itu menurut persentase berdasarkan golongan barang. Nah, pada pegadaian syariah, biaya administrasinya menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Nah, pada pegadaian konvensional, bila mana pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, maka barang gadai itu dilelang kepada masyarakat. Berbeda dengan pegadaian syariah, jika lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, maka barang gadai nasabah itu dijual kepada masyarakat. Kemudian untuk pegadaian konvensional, sewa modal itu dihitung dengan persentase dikali uang pinjaman. Nah, untuk pegadaian syariah, jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran. Nah, untuk pegadaian konvensional itu maksimal jangka waktu 4 bulan. Berbeda dengan syariah yang maksimal jangka waktunya 3 bulan. Nah, untuk uang kelebihan atau UK pada pegadaian konvensional itu dihasilkan dari hasil lelang dikurangi dengan uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Nah, untuk uang kelebihan dari pegadaian syariah itu dihasilkan dari hasil lelang dikurangi dengan uang pinjaman dan jasa penitipan dan biaya penjualan. Nah, pada pegadaian konvensional, bila dalam 1 tahun uang kelebihan itu tidak diambil, maka uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian. Nah, untuk pegadaian syariah, bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka diserahkan kepada lembaga ZIS. Nah, untuk pegadaian konvensional sendiri, itu 1 hari dihitung sebagai 15 hari. Berbeda dengan pegadaian syariah, 1 hari itu dihitung 5 hari. Nah, untuk bunga sewa modal itu pada pegadaian konvensional mengenakan bunga sewa modal terhadap nasabah yang memperoleh pinjaman. Nah, berbeda dengan pegadaian syariah, dia itu tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapat pinjaman. Nah, istilah-istilah yang digunakan pun berbeda. Pada pegadaian konvensional, gadai itu gadai, namun kalau di syariah itu namanya rahan. Nah, untuk pegadaian namanya murtahin. Nah, nasabah kalau di syariah namanya rahin, barang pinjaman namanya marhun, dan pinjaman namanya marhun bih, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan perhitungan gadai syariah dan konvensional. Misal kita akan mengajukan gadai dari periode 1 November sampai 29 November, jadi 59 hari atau 4 periode. Nah, di sini misal kita akan menggadai emas perhiasan 18 karat berat 20 gram. Nah, perbandingan perhitungan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Jadi gini, yang pertama kita ditaksir dulu. Misal emas yang kita gadai itu kan
18 karat beratnya 20 gram. Jadi kita bisa menghitung taksiran berapa sih harga taksirannya saat ini tuh berapa. Nah, caranya menghitung yaitu berapa karat itu dibagi 24 dikali dengan berat emas dikali dengan harga emas saat ini. Sehingga dari taksiran emas perhiasan tadi dihasilkan taksirannya yaitu 8.280.000. Jadi antara Pegadaian Syariah dan konvensional misalnya taksirannya sama nih. Nah, pembiayaan atau uang yang bisa kita pinjam dari kita menggadai emas tadi itu merupakan namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini itu dihasilkan dari taksiran dikali FTP. Nah, jadi FTP ini adalah 85%. Jadi maksimal persentase yang dibuat untuk pembiayaan seperti itu. Jadi 85% dikali dengan 8.280.000 sehingga menghasilkan pembiayaan sebanyak 6 juta. Jadi ketika kita menggadai emas 18 karat beratnya 20 gram, nah ditaksir emas itu harganya 8.280.000. Nah, pinjaman yang bisa kita pinjam dari gadai tersebut adalah sebanyak 6 juta. Nah, bedanya di sini, pada pegadaian konvensional dikenai dengan sewa modal. Nah, sewa modal ini diperoleh dari pinjaman dikalikan dengan tarif dikali dengan periode gadai. Jadi 6 juta dikali dengan tarif dari bank konvensional tersebut. Misalnya tarifnya dicontohkan di situ adalah 1,150%. Nah, dikali dengan periode gadainya 4. Nah, sehingga menghasilkan 276.000. Sehingga jumlah yang harus dilunasi oleh nasabah yaitu sebanyak 6.276.000. Nah, berbeda dengan bank syariah, jadi kalau di Pegadaian Syariah itu namanya jasa simpan. Jadi ketika kalian menggadai emas, maka emasnya itu disimpan oleh bank syariah sehingga dikenakan jasa simpan. Nah, jasa simpan ini bisa dihitung yaitu dengan rumus taksiran dikali rate dikali dengan waktu gadai. Jadi 8.280.000 tadi dikalikan dengan rate atau bukan bunga ya. Jadi kayak ada ukuran tersendiri dari bank syariah. Jadi 0,07110 dicontohkan dan dikali dengan 6 sehingga dihasilkan 352.728. Nah, di sini dicontohkan bahwa bank syariah ini mengadakan diskon 22,6% sehingga diskonnya itu adalah sebanyak 273.011. Nah, dibulatkan menjadi 273.000 sehingga jumlah yang harus dilunasi oleh nasabah yaitu 6.273.000. Jadi bedanya antara pegadaian konvensional, kalau pegadaian konvensional itu dikenakan bunga karena ada sewa modal. Nah, kalau pegadaian syariah dia dikenakan jasa simpan karena bank syariah sendiri itu ketika kita menggadai maka barang gadaian kita itu disimpan sehingga kita dikenai jasa simpan. Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, materi dari Pegadaian Syariah telah selesai. Mungkin informasi ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mencoba gadai syariah ini. Nah, terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.